Dari Mercy Agency. Kali ini saya berterima kasih untuk kesempatannya bisa testimoni di acara BOS kali ini. Holland, Ya, pertanyaan tadi latar oke. belakangnya. Nah, kita kan udah lihat ya, ini teman-teman pada bisa lihat di layar handphone ataupun di laptop. Nah, yang pertama kita mau tahu dulu nih, kan kita taunya nih capai penghargaan dari 2016, 2017, 2018, sampai 2019 ini. Nah, ceritain ke kita dong sedikit apa sih latar belakang Sis Herianti ini sebelum terjun di dunia asuransi dan join di Sequis. Ya, saya cerita sedikit dari masa remaja saya. Waktu itu saya kan lulus SMA itu ada kuliah ke Taiwan. Waktu mau kuliah itu kami dari mama bilang ke saya, kita tuh nggak ada uang ya. Kalau kamu mau kuliah itu kamu harus cari kerja sendiri. Jadi dari usia remaja itu saya sudah mulai kerja. Di Taiwan itu tentu saja saya harus kerja jadi waitress di restoran, lalu di perpustakaan, susun-susun buku. Jadi kalau tahun pertama saya di Taiwan itu saya selain kuliah bahasa, selama 1 tahun pertama, saya kerja restoran itu bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam lagi. Jadi di sana itu angkat-angkat kursi yang agak berat. Bayangkan saya usia 18 tahun itu udah mulai kerja di luar negeri itu pertama kali itu harus jadi waitress di mana negara itu saya belum bisa ngomong bahasanya waktu itu. Terus kemudian singkat cerita saya masuk ke kuliah. Di kuliah itu kan nggak ada uang, jadi saya juga kerja dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, dari jam 6 sampai jam 8. Jadi di sela-sela kekosongan kuliah, nggak jam kuliah, maka saya ambil waktu untuk kerja, untuk biaya. Kalau teman-teman saya yang lain itu, kalau mereka itu kan liburan itu musim panas, musim dingin itu ke luar negeri atau pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarga. Kalau saya nggak bisa, saya harus tetap kerja. Jadi justru liburan itu kan nggak ada sekolah, jadi kerjanya itu lebih panjang supaya mendapatkan uang lebih banyak. Singkat cerita ya dari lulus kuliah itu saya pulang ke Indonesia kerja, dapat kerja di jadi ada 2 perusahaan yang sebelum join ke asuransi itu. Yang pertama perusahaan Hong Kong, pemiliknya itu 10 besar lah orang kaya di Hong Kong, properti. Terus dia buka cabang di Indonesia waktu itu lagi booming batu bara. Dia punya anak perusahaan di Taiwan, jadi kami interview di Taiwan, pulang Indonesia kerja di perusahaan itu. Namun karena hanya jadi admin, saya memutuskan untuk pindah lagi cari perusahaan yang baru. Perusahaan terakhir itu adalah sales marketing untuk bahan baku plastik, itu perusahaan Taiwan juga. Jadi 3 tahun saya bekerja, kemudian join di asuransi. Sedikit latar belakang saya seperti itu, Holland. Oke, nah berarti mulai dari masa remajanya itu sampai kuliah di Taiwan tuh memang udah mulai kerja ya, mulai dari kerja di restoran sampai di perpustakaan, berarti tuh nyusun-nyusun buku ya, setiap ada mahasiswa mengembalikan buku tuh pasti disusun berdasarkan judulnya, kelompoknya, dan juga nomornya ya. Karena saya juga punya sepupu yang kuliah di Taiwan, 3 sepupu saya kuliah di Taiwan. Jadi Iya. memang pekerjaan mahasiswa sambilan part-timer seperti itu ya. Luar Ya. biasa banget. Nah, jadi sejak kapan Sis Herianti itu punya mimpi untuk dapetin $1 juta ini? Kalau dihitung itu $1 juta dirupiahkan sekitar saat ini 1,4 miliar lah ya. Nah, Sis Herianti sudah mendapatkan $1 juta ini. Sejak kapan Sis Herianti punya mimpi itu? Oh, kalau dulu kan kalau kerja hanya cari karyawan, saya nggak berani buat mimpi seperti itu. Jadi kalau karyawan itu kan dari saya kerja di restoran itu kita udah bisa hitung setiap jamnya. Jadi pas-pas habis untuk bayar biaya uang sekolah, bahkan kalau mesti irit-irit nabung, beli sesuatu waktu itu, saya pertama kali nabung itu beli MP3, waktu itu masih booming ya, sekarang kan udah enggak. Terus
mau jalan-jalan apalagi, nggak bisa, nggak berani bermimpi. Namun suatu saat di waktu saya kerja di perusahaan yang terakhir itu, saya diperkenalkan oleh satu customer saya. Hari ini customer saya itu namanya Bapak Rudianto yang menjadi host kita hari ini. Jadi dia itu adalah customer saya di bidang industri marketing kimia ya. Kita bahan kimia. Jadi saya jual bahan kimia. Jadi dari semenjak saya kerja itu kira-kira 8 tahun lalu itu saya udah jauh dari PSBB sekarang udah melakukan seperti itu. Jadi saya jualan itu hanya by phone dari kantor. Karena kan kita base-nya di Jakarta. Nggak mungkin kalau cuma beli 1 kontainer, 2 kontainer, itu kita langsung terbang, beli tiket, jumpain customer-nya itu nggak mungkin. Jadi, apalagi kalau bosku itu, mereka itu jualan itu hanya dari telepon itu dari Taiwan, nggak mungkin untuk deal satu transaksi itu harus terbang ke sana ke sini. Jadi kami sudah biasa melakukan transaksi itu dari telepon. Jadi waktu itu telepon-telepon dengan Bapak Rudi itu diperkenalkan dengan calon suami saya waktu itu yang saat ini menjadi suami saya, yang teman-teman juga kenal Dokter Suwanto namanya. Jadi, Oke. singkat cerita Luar saya biasa sekali. diperkenalkan. Jadi saya mengajukan diri join di asuransi Sekuritas itu ya ada ceritanya juga. Tadi saya baru dijapri ya sama salah satu teman saya. Katanya $1 juta itu 14 miliar Holland, bukan 1,4 miliar. Berarti Ya. 1,4 miliar itu hanya $100.000 ya. Berarti ini sedang menuju $1 juta, pasti bisa ya. Karena Ya. saya tahu Sis Herianti sudah memiliki beberapa aset bersama suami. Nah, asetnya apa aja sih? Boleh dong bocorin ke kita. Jadi waktu itu kita sama-sama waktu jadi karyawan saya nggak mungkin mendapatkan aset-aset ini. Namun ketika kami memutuskan untuk bersama-sama membangun bisnis ini, target pertama adalah kami waktu itu mengumpulkan uang untuk menikah. Karena dari pihak orang tua otomatis tidak ada dana untuk membiayai kami. Rumah pun kami harus beli lagi karena rumah orang tua tuh nggak ada space lagi. Jadi kami mengumpulkan dalam 1 tahun itu, kami beli rumah pertama kami itu, keluarga kami 500 juta secara cash, dan beserta isinya itu sekitar 100-200 juta, dan pesta pernikahan itu ya hampir 100 juta. Itu kami kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi waktu itu dari kami pacaran, saya pindah ke Medan, kemudian kami bersama-sama berjuang, itu 1 tahun kemudian kami menikah. Lanjut kemudian kami mencapai prestasi berikutnya, kami mendapatkan mobil dari Sekuritas, yaitu COP ya. Jadi kami ganti mobil Hagia itu menjadi mobil HRV. Itu waktu itu saya lagi hamil anak pertama, jadi lebih nyaman. Waktu itu kan kalau Hagia kan goyang-goyang gitu, Holland. Oke, luar biasa banget ya. Jadi mulai dari rumah seharga 500 juta beli cash ya. Kemudian pesta nikah, kita tahu bahwasanya pesta nikah di Medan tuh nggak ada yang murah, minimal 100 juta itu pun sudah pakai hemat banget gitu ya. Ya. Dan kemudian rumah beserta isi ya, kemudian dana untuk pesta pernikahan juga didapetin dari Sekuritas. Nah, kayaknya Sis Haryanti belum ceritain aset yang miliaran itu, Tong. Ceritain dulu. Jadi kemudian dalam perjalanan ini kami sudah kumpulkan, jadi rumah itu, kan waktu itu ceritanya kami waktu mau menikah itu kami lihat-lihat rumah. Jadi kami pernah lihat rumah itu harga 2, sekian miliar. Itu kami memutuskan tidak membeli dengan KPR. Jadi kami memutuskan kami beli dulu yang cash 500 juta, kemudian kami targetkan 5 tahun kemudian itu kami akan pindah ke rumah yang menjadi impian itu. Jadi kami sudah mewujudkan menuju $1 juta itu awal tahun ini kami sudah membeli sebidang tanah di Citraland Gamma City yang akan kami bangun. Wow,
Luar biasa, itu kurang lebih 2 miliar ya? Ya, itu di klaster yang terbaru. Jadi harganya juga Mm-mm. paling minimal itu sekian. Oke, luar biasa banget. Berkat bisnis di Sequis ya. Jadi suami istri nih bisnis di Sequis ya, dapatnya itu rumah, kemudian beserta isinya, kemudian biaya pesta pernikahan dan juga sekarang sudah membeli awal tahun ya, membeli 1 bidang tanah di Citraland Gamma City. Itu luar biasa banget ya. Kalau jadi karyawan itu mungkin nggak sih? Mungkin kerja seumur hidup ya, cicil-cicil, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah transport, nggak usah kemana-mana. Jangan harap bisa nongkrong cantik ya. Jadi itu, jadi udah terbukti nih ya, satu orang yang bisa mewujudkan mimpi $1 itu berkat Sequis. Oke. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Sis Herianti untuk meraih mimpi $1 juta itu? Jadi kami itu uh, melaksanakan 20 points a day, itu bahkan lebih. Jadi kami mempunyai target itu di awal tahun. Kami pertama kali itu membuat target yang melampaui prestasi kami yang sebelum-sebelumnya itu setelah kami mengikuti satu seminar yang dibawakan oleh profesor, nama profesor itu Adiwe Gunawan. Itu diadakan di Jakarta waktu kami hadir di acara award dinner, itu diundang oleh perusahaan secara gratis. Jadi kami diajarkan untuk membuat suatu target di mana kami bisa melalui alam bawah sadar itu kita bisa meyakinkan diri kita bisa mencapai target yang dulu kita pikir tidak mungkin. Jadi kita membuka limitation itu menjadi unlimited, kita membuka limitnya lebih tinggi, lalu kemudian kami setelah membuat target, kami kerjakan itu di setiap hari, konsisten, persisten, dan tetap positif. Begitu, Bu Olan. Oke. Nah, lalu ini terakhir nih. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Sis Herianti untuk sahabat Mercy yang ada di acara Business Opportunity Sequis pada malam hari ini? Jadi kalau di acara di Sequis itu kita mempunyai kendaraan yang sangat cepat. Istilahnya kalau kita hanya bekerja itu, kita kayak naik sepeda, itu mungkin bisa sampai, tapi agak lama, dan agak jauh, dan agak capek. Tapi kalau di Sequis itu kalau kita join, itu kayak naik pesawat terbang. Kita bisa mengumpulkan semua aset itu kira-kira dalam 5 tahun itu sudah terkumpul semua itu yang tadi diceritakan. Jadi buat teman-teman sekalian kalau yang hari ini hadir dan mendengarkan, kita himbau untuk segera bergabung. Oke, thank you ya Sis Herianti ya. Luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi.